Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayafara Syifa Quratuzara dari kelas 12 IPS 2 absen 18, ingin menjelaskan tentang peran ulama di Indonesia untuk memerdekakan Indonesia yang jarang diketahui oleh publik. Saya akan menceritakan tentang ulama Zainal Mustafa. Zainal Mustafa adalah pemimpin sebuah pesantren di Tasikmalaya dan pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Sejak tahun 1940, Zainal Mustafa sudah sering menunjukkan sikap perlawanannya terhadap pendudukan penjajah melalui ceramah dan khutbah-khutbahnya. Latar belakang Zainal Mustafa atau yang masa kecilnya ia bernama Hudaimi menjalani pendidikan formalnya di sekolah rakyat. Pertama kali Zainal melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari. Sejak saat itu selama 17 tahun ia terus mendalami ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren lainnya. Pada tahun 1927 saat ia kembali dari ibadah hajinya, Zainal mendirikan sebuah pesantren di kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Melalui pesantren ini ia menyebarluaskan ilmu agama Islam terutama paham Syafi'i. Zainal Mustafa pun terus bertumbuh menjadi pemimpin dari kegiatan-kegiatan keagamaan. Tahun 1933 ia masuk Jamiah Nahdlatul Ulama atau NU dan diangkat menjadi wakil Rois Syuriah NU cabang Tasikmalaya. Perlawanan terhadap penjajah yang dilakukan oleh Zainal Mustafa. Zainal Mustafa selalu menyerang kebijakan politik kolonial Belanda melalui ceramah-ceramahnya. Atas kejadian itu, ia pun selalu mendapatkan peringatan dan bahkan tidak jarang diminta turun paksa dari mimbar oleh para kiai yang pada saat itu mendukung Belanda. Pada saat Perang Dunia Kedua, tepatnya 17 November 1941, Zainal Mustafa bersama Ruhiyat, Haji Syirot, dan Hambali Syafi'i ditangkap Belanda atas tuduhan yang menghasut rakyat untuk memberontak pemerintah Hindia Belanda. Ketiga tokoh ini akhirnya ditahan di penjara Tasikmalaya. Sehari kemudian mereka dipindahkan ke penjara Sukamiskin di Bandung dan baru dibebaskan pada 10 Januari 1942. Meskipun sudah pernah dipenjara, Zainal tidak menghentikan aksinya. Akhir Februari 1942, Zainal Mustafa bersama Ruhiyat kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara Ciamis atas tuduhan yang sama. Usai memberontak terhadap Belanda, Zainal Mustafa ini menghadapi Jepang yang masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Pada awalnya si Jepang ini membebaskan Kiai Haji Zainal Mustafa karena diharapkan dapat membantu dalam mewujudkan semangat fasis, yakni menciptakan kawasan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Akan tetapi, Zainal Mustafa menolak tegas permintaan Jepang ini. Bahkan ia menekankan kepada para santrinya untuk tidak tergoda pada propaganda asing dan memperingatkan bahwa fasisme Jepang itu sangat berbahaya. Nah, salah satu alasan Kiai Haji Zainal Mustafa ini tidak tunduk pada Jepang karena adanya pelaksanaan Seikere. Seikere itu memberi hormat kepada Kaisar Jepang dengan cara menundukkan badan ke arahnya. Zainal Mustafa menganggap perbuatan itu sangat menentang ajaran Islam sehingga ia menolak yang namanya Seikere. Guna mengusir Jepang dari Indonesia, ia melakukan upaya perlawanan pada tanggal 25 Februari 1944. Rencana awalnya para petinggi Jepang ini bakalan diculik dan dilakukan sabotase dengan memutus kawat telepon sehingga para militer Jepang ini tidak bisa melakukan komunikasi. Supaya rencana perlawanannya ini dapat berjalan dengan lancar, Zainal Mustafa meminta para santrinya untuk menyiapkan persenjataan seperti bambu runcing dan golok. Sayangnya rencana itu berhasil diketahui sama si pihak Jepang yang segera melaporkan ke Camat Singaparna dan beberapa anggota kepolisian untuk melakukan penangkapan. Namun usaha penangkapan itu gagal. Mereka justru malah ditahan di rumah Kiai Haji Zainal Mustafa dan dibebaskan pada tanggal 25 Februari 1944. Dan di hari yang sama, pada pukul 1 siang, datang 4 opsir Jepang yang meminta Kiai Haji Zainal Mustafa segera menghadap pemerintah Jepang di Tasikmalaya. Permintaan itu ditolak mentah-mentah sehingga terjadi kericuhan yang mengakibatkan 3 opsir Jepang ini tewas di tempat dan 1 orang lainnya ini dibiarin hidup untuk menyampaikan ultimatum kepada Jepang. Dalam ultimatum tersebut, Kiai Haji Zainal Mustafa meminta pihak Jepang untuk memerdekakan Pulau Jawa.
Akibatnya pertempuran pun terjadi antara si pihak Jepang dan Kiai Haji Zainal Mustafa dan para santrinya yang kita kenal sebagai peristiwa perlawanan rakyat Singaparna. Sebanyak 86 santri gugur dalam pertempuran ini, sementara 4 lainnya itu meninggal dan 2 orang lainnya ini meninggal di dalam penjara di Tasikmalaya. Nah, sehari setelahnya sekitar 700-900 orang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara di Tasikmalaya. Mereka diminta oleh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk tidak mengaku terlibat dalam pertempuran melawan Jepang. Namun sebanyak 23 orang di antara mereka ini, termasuk Kiai Haji Zainal Mustafanya ini, dia dianggap bersalah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.